masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Belasan pendaki Gunung Seminung Lampung Barat tersambar petir, 1 tewas dan 9 terluka. Cemburu disisihkan keluarga, seorang paman di Lampung Barat tega membunuh keponakannya. Presiden Jokowi akan datang, Pemprov Lampung cepat-cepat perbaiki jalan. Pagar Masjid Islamic Center di Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, roboh saat hujan disertai angin kencang pada Selasa dini hari. Pagar dinding ini sempat menutup jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Selasa pagi, warga, petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup bergotong royong menyingkirkan puing. Menurut warga, pagar roboh akibat pondasinya tergerus air hujan. Tidak ada korban jiwa maupun luka pada musibah ini. Apalah? Hujan deras tadi malam sekitar pukul 10 malam tadi malam. Ada korban nggak, Pak? Nggak ada. Cuma tembok pagarnya aja yang rubuh. Ini dibersihin sama siapa aja nih, Pak? Sama masyarakat sekitar dan anggota BPBD Lampung Utara. Nah, berdasarkan laporan dari masyarakat dan kita langsung segera bertindak dari Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD mengambil tindakan untuk segera membereskan dari yang rumbuh-rumbuhan bangunan yang runtuh agar tidak mengganggu lalu lintas perjalanan untuk masyarakat. Pemkab Lampung Utara berjanji akan segera membangun pagar baru dan drainase supaya kejadian serupa tidak terulang. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pencurian motor di Lampung kian merajalela. Sabtu malam lalu, 2 pencuri menggasak 2 motor sekaligus dari teras rumah di Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pencurian berlangsung cepat. Pelaku awalnya merusak gembok gerbang dan membukanya dengan cara diangkat supaya tidak berbunyi. Keduanya kemudian menggasak 2 motor dari teras rumah ini. Pagar kita emang dikunci pakai gembok. 2 motor yang hilang merupakan milik adik kakak asal Jakarta yang sedang mudik ke rumah orang tuanya di Bandar Lampung. Kedua korban bernama Imam Setiadi dan Safei. Motornya hilang saat rencananya akan dipakai mudik ke Jakarta pada pagi harinya. Pas kita mau pulang. Oh, besoknya mau pulang ya? Pas mau pulang, Rabu-Rabu kita malamnya beres-beres. Saya yang parkir tadi itu, begitu Kamis paginya kita bangun jam 4 subuh, dibangun sama empok ipar saya. Motor kemana hilang? Udah kita lupa, nggak bisa apa-apa. Rencana mau pulang kemana, Pak? Pulang ke Jakarta lagi. Jakarta ya, Pak? Jakarta. Itu sama adik iparnya itu dari Jakarta juga? Sama dari Jakarta. Akibat motornya hilang, kedua korban harus kembali ke Jakarta menggunakan kendaraan transportasi umum. Pencurian motor telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Hingga Selasa siang, para pelaku belum ditangkap polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sama IMEI ya, kotak-kotak. Apes nasib Endang Mulyana, pemudik asal Bogor, Jawa Barat ini, Sabtu malam ia melapor ke SPK Polresta Bandar Lampung akibat motor dan ponselnya raib digasak seorang wanita kenalan barunya.
Endang dan pelaku saling mengenal melalui jejaring sosial dan keduanya berniat berkencan di sebuah kamar penginapan di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Pelaku awalnya memesan kamar dan meminta korban terlebih dulu masuk kamar yang telah dipesan. Saat itu pelaku meminjam motor dan ponsel korban yang berpura-pura hendak menemui keluarganya. Setelah 2 hari tak kunjung kembali, korban pun melaporkan pelaku ke polisi. Terus saya masuk kamar, saya istirahat, tapi kok saya nggak bisa tidur, kepikiran terus. Pas gitu saya tungguin sampai pagi, sampai siang lagi, sampai sekarang nggak datang orangnya. Apa aja yang dibawa kabur perempuan itu? STNK, motor, sama handphone. Handphone? Iya. Sampai saat ini belum ada kabar? Belum ada kabar sama sekali. Handphone kamu sendiri dibawa dia mati? Handphone saya waktu dibawa dia masih ada baterainya 20%. Akibat kejadian tersebut, Endang Mulyana terpaksa harus menunda jadwal pulangnya ke Bogor karena motornya hilang. Dalam laporannya ke polisi, korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Hingga Selasa siang, pelaku belum ditangkap polisi. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Peringatan Hari Buruh atau May Day pada Senin lalu diisi dengan unjuk rasa ratusan pekerja dan mahasiswa di Lampung. Unjuk rasa diawali dengan long march dari Tugu Adipura hingga ke halaman Pemprov Lampung. Dalam orasinya, massa menuduh banyak perusahaan yang sengaja melakukan pelanggaran ketenaga kerjaan. Permasalahan yang diprotes adalah soal tidak adanya lagi pengangkatan karyawan yang diganti dengan kerja kontrak dan adanya dugaan politik upah murah. Bahwa kita harus sama-sama berjuang, ya, mengingatkan semua kepada yang melanggar aturan-aturan itu, kita harus kerjasama. Sekarang sistem harus kita bangun, kita harus melakukan perbaikan, bukan hanya perubahan. Perubahan saja tidak ada gunanya, tapi perbaikan dan perubahan. Selama ini reformasi hanya melakukan perubahan, perbaikan tidak berjalan. Dalam perayaan Hari Buruh Internasional, pemerintah Provinsi Lampung menyambut dengan penuh sukacita bahwa peringatan Hari Buruh ini adalah merupakan bentuk apresiasi atas perjuangan para pekerja, para buruh di Indonesia maupun di dunia. Unjuk rasa di peringatan Hari Buruh berlangsung tertib dengan kawalan ketat polisi. Untuk mengantisipasi massa, polisi mengerahkan ratusan personil serta menutup pintu masuk Pemprov Lampung dengan kawat berduri. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.